Neoplasma pada limpa dan hati merupakan pertumbuhan jaringan abnormal yang dapat bersifat jinak maupun ganas dan sering ditemukan pada hewan usia lanjut. Limpa berperan dalam sistem imun dan hematopoietik, sedangkan hati memiliki fungsi penting dalam metabolisme dan detoksifikasi. Gangguan pada kedua organ ini seringkali tidak menunjukkan gejala spesifik pada tahap awal, sehingga sulit didiagnosis hanya berdasarkan pemeriksaan klinis. Oleh karena itu, ultrasonografi atau USG abdomen menjadi metode pemeriksaan awal yang penting karena bersifat cepat, non-invasif, dan mampu mendeteksi perubahan struktur organ sejak dini. Studi kasus yang kami gunakan diketahui seekor anjing Shih Tzu jantan fertil 12 tahun dengan bobot badan 5 kg menunjukkan tanda klinis seperti muntah, kondisi tubuh lemas, dan adanya respon nyeri saat dipalpasi pada bagian abdomen. Pada pemeriksaan hematologi darah, menunjukkan anjing mengalami trombositosis dan granulositosis. Hasil pemeriksaan kimia darah menunjukkan kadar ALT dan ALP cenderung mengalami peningkatan pada setiap pemeriksaan. Tujuan utama penggunaan USG adalah untuk menemukan adanya kelainan struktural pada limpa dan hati, seperti perubahan ukuran organ, ketidakhomogenan parenkim, posisi, marginasi, bentuk, dan ekogenisitas, serta keberadaan massa atau nodul abnormal. Teman-teman tersebut membantu mengarahkan diagnosis dan menentukan pemeriksaan lanjutan yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan USG menggunakan USG stasioner dengan transducer konveks dan linier dengan frekuensi 5-7 MHz. Hewan diposisikan dorsorekumbensi, left rekumbensi, dan right rekumbensi. Pemindaian dilakukan dari caudal siphoideus menuju dorsokranial untuk evaluasi hati dan kantung empedu menggunakan beam mode dan color flow Doppler. Nah, pada USG hati normal hewan anjing, parenkim hati tampak homogen dengan ekogenisitas yang relatif seragam. Hati biasanya hipoekoik atau lebih gelap dibandingkan dengan limpa pada USG biasa. Vena porta memiliki dinding yang lebih ekogenik atau lebih terang dibandingkan vena hepatik dan terlihat cabang-cabangnya itu tersebar di seluruh parenkim hati. Margin hatinya sendiri tampak halus dan juga terdefinisi. Nah, untuk hati normal itu tidak menunjukkan massa, nodul maupun struktur abnormal lainnya. Untuk USG limpa normal pada anjing juga di mana limpa adalah organ yang homogen dengan tekstur halus. Letaknya di left cranial abdomen, bagian kiri depan perut, paralel dengan lengkung lambung. Nah, parenkim limpa ini sedikit hiperekoik atau lebih terang dibandingkan hati dan kapsulnya itu bagian lapisan luarnya tampak tipis serta jelas. Normalnya tidak ada nodul, pembasaran ekstrim, atau area heterogen yang mencolok. Pertama, kita lihat USG limpa yang dilakukan secara berkala dari November 2021 sampai Maret 2022. Terlihat adanya satu nodul pada bagian caudal limpa dengan ekogenisitas campuran. Nodul ini sudah muncul sejak pemeriksaan awal dan tidak menunjukkan perubahan ukuran yang signifikan hingga pemeriksaan terakhir. Parenkim limpa di bagian lain tampak relatif homogen dengan kapsula yang masih normal. Selanjutnya, ini adalah USG hati dan kantung empedu pada bulan November 2021. Pada pemeriksaan awal, parenkim hati tampak tidak homogen dengan nodul multiple pada lobus kiri, tengah, dan kanan. Pembuluh darah hati dapat dikenali, dan kantung empedu berdinding tipis dan berisi cairan empedu anekoik disertai dengan endapan empedu. Berikutnya, pada pemeriksaan Desember 2021, nodul-nodul pada hati masih terlihat di semua lobus. Pada tahap ini terjadi peningkatan ukuran nodul terutama di lobus kiri. Endapan empedu masih tampak, namun jumlahnya mulai berkurang. Kemudian, pada pemeriksaan Januari 2022, gambaran hati relatif serupa. Nodul multiple masih terlihat dengan ukuran yang cenderung sama, tetapi endapan empedu di dalam kantong empedu itu semakin menurun. Terakhir, pada pemeriksaan Maret 2022, nodul pada hati tetap terlihat di seluruh lobus dengan ukuran yang relatif stabil. Kantung empedu pun menunjukkan penebalan dinding dengan permukaan yang tidak rata dan endapan empedu tampak sangat minimal. Berdasarkan pemeriksaan klinis berupa muntah, lemas, dan juga nyeri abdomen didukung dengan hasil pemeriksaan darah yang menunjukkan trombositosis, granulositosis, serta peningkatan ALT dan juga ALP, dan juga temuan USG abdomen berupa single nodul dengan ekogenitas campuran pada caudal limpa, serta temuan multinodul dengan parenkim hati tidak homogen di seluruh lobus hati, maka kasus ini didiagnosa sebagai neoplasia pada organ limpa dan juga hati. Di mana dengan temuan tersebut, diagnosis banding yang dapat dipertimbangkan meliputi hepatitis kronis, abses hati, sirosis hati,
penyakit infiltratif ataupun metastasis di organ lain. Pada kasus ini tidak dilakukan penanganan lanjutan, namun disarankan untuk dilakukannya biopsi organ limpa dan juga hati untuk mengkonfirmasi histopatologi serta pemeriksaan radiografi toraks untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya metastasis. Berdasarkan kasus ini, USG abdomen sangat penting untuk mengenali perubahan organ, mengidentifikasi nodul, dan perkembangan lesi. Pemahaman gambaran USG organ normal juga diperlukan untuk pembanding dalam mengenali kelainan organ, sehingga USG menjadi pemeriksaan utama yang aman, cepat, dan non-invasif dalam menegakkan diagnosis neoplasma.